Banyak yang bertanya, siapa sih Taliban ini? Taliban pada dasarnya adalah bentukan baru. Ketika Perang Dingin, akhir tahun 70-an dan awal 80-an, kekuasaan di Afghanistan itu dipegang oleh Najibullah, kekuatan politik yang didukung oleh Uni Soviet yang berhaluan komunis. Amerika Serikat, Pakistan, dan Arab Saudi bekerja sama untuk mendatangkan banyak para pejuang dari negara-negara lain untuk menggulingkan pemerintahan Najibullah. Pakistan pada saat itu memberikan fasilitas militer untuk memberikan pelatihan kepada para pejuang itu. Amerika memberikan latihan militer, skill-skill kemiliteran termasuk persenjataan dan sebagainya, sementara yang membiayai adalah pemerintah Arab Saudi. Para pejuang ini bernama Mujahidin. Mereka berhasil mengusir Uni Soviet dan menumbangkan kekuasaan Najibullah. Selesai belum? Kemudian Burhanuddin Rabbani berkuasa. Berbagai kepentingan itu ternyata tidak selesai sampai di situ. Beberapa kelompok dari suku Pashtun membentuk kelompok sendiri yang kemudian kita kenal sebagai Taliban itu tadi. Friksi di dalam fusi ini memang tidak bertahan lama. Burhanuddin Rabbani juga digulingkan. Ada pembunuhan juga terhadap Ahmad Shah Mas'ud. Lalu Taliban berkuasa selama kurang lebih 5 tahun. Ini menjadi petaka karena ternyata Taliban yang berpaham Deobandi. Deobandi ini adalah aliran yang memang sudah lama mengakar di wilayah Pakistan dan juga Afghanistan, yang sebenarnya lebih berhaluan Wahabisme. Berhukum hudud seperti apa yang dilakukan oleh Arab Saudi sama persis. Namun ini perbedaannya. Arab Saudi bisa menggunakan hukum hudud karena tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Tapi apa yang terjadi dengan Afghanistan? Rakyatnya yang masih lapar diberlakukan dengan hukum dan undang-undang yang sangat ketat. Ini kemudian menimbulkan gejolak baru di kalangan rakyat Afghanistan. Apa yang terjadi ketika kekuasaan Taliban ini memang membuat efek ketakutan-ketakutan, karena di situ juga banyak terjadi intimidasi, terjadi kekerasan terhadap kaum perempuan. Perempuan yang tidak rela untuk dipoligami disiram air keras wajahnya oleh suaminya. Ini ada ratusan kasus seperti ini. Perempuan yang tidak mau memakai burka dilukai wajahnya, dipotong hidungnya. Perempuan yang keluar dari rumah tanpa mahram dipecut dan dianiaya di depan umum untuk dipermalukan. Ini adalah undang-undang yang diberlakukan oleh Taliban ketika berkuasa. Pada saat itu juga di Afghanistan terbentuk Al-Qaeda. Al-Qaeda adalah gerakan yang bersifat lebih global, sementara Taliban lebih bersifat kekuatan politik regional. Mereka seolah-olah berbagi pekerjaan. Kita tahu pada akhirnya Osama bin Laden ada di Afghanistan dalam jangka waktu lama. Setelah diburu oleh Amerika, Osama bin Laden pergi ke Sudan, singgah di mana-mana hingga akhirnya mati terbunuh di Pakistan. Pasca 9/11, Amerika kemudian marah. Mereka memburu Al-Qaeda sekaligus ingin mematikan kekuatan politik Taliban di Afghanistan. Taliban berhasil ditumbangkan dan selama bertahun-tahun, sejak tahun 2001, tentara Amerika mendiami pangkalan militer Bagram di Afghanistan. Rakyat Afghanistan merasa aman, berhasil lepas dari cengkraman politik Taliban beserta aturan-aturan yang dijalankan selama itu. Tapi ideologi Taliban dengan Deobandi bukan persoalan yang terlalu mudah untuk dihilangkan. Ketika Taliban tumbang, orang-orang moderat, orang-orang intelektual dan kalangan elit kota di Afghanistan menganggap bahwa Taliban sudah tidak berdaya. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Tidak ada gerakan intelektual ke desa-desa, ke gunung-gunung, bagaimana cara beragama tanpa kebencian, bagaimana cara untuk hidup beragama dengan toleran. Sementara itu, Taliban menguasai wilayah-wilayah desa dan pegunungan. Orang-orang moderat dan kalangan elit kota di Afghanistan menganggap remeh kekuatan Taliban. Padahal di negara-negara seperti Afghanistan, siapa yang menguasai infrastruktur itu, maka akan menguasai masyarakatnya. Taliban menguasai itu. Taliban tetap hidup dengan pendanaan dari uang kutip
transportasi logistik, dari perdagangan opium. Ini yang kemudian di luar perhitungan orang-orang moderat di Afghanistan. Pemerintah Afghanistan terlalu asik dengan kehadiran tentara Amerika. Apa yang terjadi setelah tentara Amerika menjauh dan pergi dari Afghanistan, Taliban dengan mudahnya menguasai rakyat Afghanistan dari distrik ke distrik hingga minggu kemarin menguasai Kabul. Presiden kabur, kalangan moderat kabur, kalangan intelektual pergi jauh dari Afghanistan. Tayangan-tayangan di media sosial sungguh tragis bagaimana orang-orang Afghanistan ketakutan, merasa terintimidasi oleh kekuasaan Taliban. Mereka mengalami trauma terhadap apa yang terjadi pada 20 tahun yang lalu. Bagaimana mereka terintimidasi, bagaimana mereka didiskriminasi kekuasaan Taliban. Mengapa Amerika pergi dari Afghanistan? Kita tidak tahu strategi apa yang dijalankan. Tapi yang jelas Afghanistan memang tidak ada apa-apanya. Afghanistan tidak punya laut, tidak punya sumber daya alam, kalaupun ada itu juga tidak sustainable, tidak menguntungkan secara geoekonomi global, sehingga Amerika juga menganggap mungkin ini hanya menghabiskan anggaran. Setelah misinya selesai, Amerika secara domestik sudah merasa aman, Al-Qaeda sudah berhasil dimatikan, dan Taliban dianggap bukanlah ancaman global, hanya ancaman regional. Tentara Amerika pergi. Apa yang terjadi sekarang ini di Afghanistan adalah sebuah kesalahan kolektif dari kelompok-kelompok moderat, kalangan akademisi, elit kota di Afghanistan, dan juga orang-orang yang masih waras di Afghanistan. Semua sudah terlambat untuk mengantisipasi ini. Ini sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita semua di sini adalah kita tidak boleh lagi meremehkan kekuatan-kekuatan radikal sekecil apapun. Baik itu di gunung-gunung, pedesaan, baik itu di hutan-hutan, maupun yang berada di bawah permukaan. Kita harus berterima kasih kepada polisi, kepada Detasmen Khusus 88 di sini, yang masih terus berusaha untuk melakukan pencegahan dan penindakan baik yang di atas permukaan maupun yang berada di bawah permukaan. Yang lebih utama lagi adalah kesadaran dari masyarakat kita. Jangan pernah berhenti melawan terhadap aksi-aksi intoleran dan radikal. Jika masyarakat sudah dikuasai oleh mereka, tetangga-tetangga kita sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok yang seperti Taliban ini, maka polisi juga tidak akan mampu untuk mengatasinya. TNI juga tidak akan mampu untuk menjaga pertahanan negara ini. Sungguh ironis kalau kemudian ada profesor di negara kita justru mendukung Taliban. Ada mantan wapres yang justru selalu mengeluh-elukan Taliban, menganggap Taliban itu akan moderat dan sebagainya. Ini hanya kepentingan pragmatisme yang tidak didukung oleh bukti-bukti empiris. Lalu dalihnya adalah ingin mengajari Taliban untuk melakukan gerakan moderasi agama, untuk mengajari kelompok Taliban agar mereka moderat. Daripada ngajari Taliban, lebih baik Bapak mantan wapres mengajari orang-orang di sekitar kita yang sudah mulai terpapar paham-paham dan tafsir-tafsir persis seperti apa yang dianut oleh Taliban. Lebih baik kita mengajari masyarakat kita. Jangan kemudian Taliban ini diidentikan dengan Islam. Islam tidak seperti Taliban. Islam bukan intimidasi. Islam adalah berkeadilan dan berkemanusiaan dengan konsep kedamaian. Bapak Profesor yang terhormat juga tidak perlu diajari seharusnya soal ini. Tapi yang harus diketahui adalah gerakan kelompok-kelompok seperti ini memang selalu menggunakan jubah agama demi kekuasaan. Jangan lagi kita dibius oleh politisasi agama. Jangan lagi kita mudah dibius oleh jargon-jargon pemurnian agama yang hanya menimbulkan konflik-konflik horizontal, saling bunuh satu sama lain, saling membenci satu sama lain. Kelompok Taliban di Afghanistan punya riwayat yang sangat jahat. Mereka mengintimidasi kaum perempuan. Apakah yakin agama memang diturunkan hanya untuk hal-hal yang seperti ini? Islam memang tidak meninggalkan patriarki, masih mempertahankan tradisi Arab dan Yahudi.
Tapi bukan berarti patriarki diterjemahkan dalam ketidakadilan bagi perempuan maupun laki-laki. Semua punya hak yang sama. Jika kita percaya segala proses-proses kelahiran, seseorang akan lahir di mana, seseorang akan lahir dari orang tua siapa, seseorang akan lahir menjadi perempuan atau laki-laki, maka kita seharusnya percaya bahwa Tuhan juga memberikan keadilan-keadilan yang sama terhadap perempuan maupun laki-laki, terhadap suku apapun, terhadap bangsa apapun, terhadap manusia yang beragama apapun. Kita harus meyakini bahwa agama ini diturunkan supaya menertibkan manusia, agar manusia saling mengenal dan saling merasakan keadilan. Bangsa Indonesia memang berbeda dengan Afghanistan. Afghanistan seperti halnya bangsa-bangsa di Arab, mereka sudah terbiasa hidup terkotak-kotak, bersekat-sekat, dan sudah terbiasa terlibat dalam konflik tribalisme yang sudah terjadi berabad-abad. Indonesia dengan Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika, tidak terbiasa dengan konflik karena perbedaan itu. Kita lihat Sudan, Somalia, Nigeria, Mali, Libya, Suriah, Afghanistan. Banyak negara yang sampai saat ini tidak menemukan ketentraman karena terpengaruh oleh gerakan-gerakan yang mengaku sebagai pemurni agama tadi. Kita sebenarnya bukan penganut agama. Kita semua, kita adalah penganut tafsir-tafsir. Tapi jangan karena kemudian hegemoni tafsir, menganggap tafsir yang kita anut ini adalah kebenaran yang mutlak, lalu kita berusaha menyerang orang lain. Tidak menyukai adanya perbedaan. Silahkan Anda beragama apapun, menggunakan tafsir apapun, tapi jangan kemudian mengkafir-kafirkan orang yang menganut keyakinan yang berbeda. Karena semua konflik itu terjadi dari sini. Taliban juga memberikan mitigasi terhadap bangsa Indonesia. Siapapun yang mengagung-agungkan khilafah, ingin menggunakan hukum syariah Islam sebagai hukum negara, silahkan pindah ke Afghanistan. Bergabunglah dengan Taliban. Anda yang ingin mengganti Pancasila atau yang ingin menggunakan hukum agama sebagai hukum negara di Indonesia, silahkan pindah ke Afghanistan. Di situ tempatnya. Bisa saja Taliban akan menjadi motor khilafah dari Afghanistan. Hukum hudud, hukum syariah yang akan diterapkan Taliban mungkin akan menjadi tawaran yang menarik bagi orang-orang di Indonesia yang selama ini menyuarakan keinginan itu. Saya harap pemerintah memfasilitasi kepindahan mereka. Mari kita lawan intoleransi. Mari kita lawan kelompok-kelompok radikal. Jangan beri ruang sedikit pun di dalam negara kita, di dalam bangsa kita. Marilah kita hidup dengan damai, dengan agama masing-masing dan keyakinan masing-masing, dengan tetap memegang teguh Pancasila dan NKRI harga mati. Merdeka!